Kiwi Podcast. Nah, sama saya Hendro Julianto dan Saya Maka, seperti biasa. Malam ini Kiwi Podcast, saya dan Mang Aka akan ngobrol-ngobrol santai. Ya mungkin hanya sesi sharing lah sebagai seorang laki-laki dan juga kepala keluarga gitu. Temu keluarga? Ya maksudnya status kita itu Ya, siap. Sebagai kepala keluarga malam ini lagi nongkrong-nongkrong mau bahas-bahas hal positif, bukan Siap, bahas rumah siap. tangganya gitu. Oke, tapi malam ini challenge-nya mengangkat ingin tahu katanya kegiatan-kegiatan saya selain bekerja di sebuah perusahaan, mungkin maka ada yang ingin ditanya-tanya. Jadi sekarang malam ini, khusus malam ini ada request saya host tapi saya yang ditanya-tanya gitu. Baik, untuk kelanjutannya saya serahkan ke Mara. Silakan Mara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya terima kasih banyak kepada channel Kiwi Podcast yang sudah mendukung channel ini hari demi hari selalu mulai berkembang dan Maksudnya terima kasih ya. untuk sahabat Kiwi Podcast yang sudah subscribe, yang sudah share, yang sudah mendukung perkembangan channel kami gitu. Insya Allah kita akan terus menyajikan hal-hal atau positif ataupun informasi atau semua yang ada di Purwakarta. Nah, jadi sahabat podcast, sekarang saya sambil ngobrol santai sama ngomongnya Mang Hendro apa gimana? Mang Jawa, Om Awa. Dengan Om Awa di podcast mah karena Om Awa, tapi lamun di rumah peduli mah Mang Om Jawa. Hendro. Om Hendro. Lamun di Rebel mah Mang Jawa. Ya, Itulah nama samaran Mang Jawa ataupun Mang Hendro ya. Nah, jadi sahabat podcast, Mang Hendro ini membantu saya membuka channel kolaborasi dan salah satu untuk perkembangannya Kiwi Podcast. Nah, sekarang saya mau bertanya nih tentang keseharian ataupun fungsinya sebagai relawan itu mah awalnya di mana, Mang? relawan gitu. Baik. Kan di Tetoge Mang Jawa teh salah satu orang yang mendirikan sebuah relawan di Purwakarta yaitu Rumah Peduli Purwakarta. Awal ceritanya gimana tuh, Mang? Baik, sahabat podcast, pertanyaannya sejak kapan dan saya mendirikan Rumah Peduli Purwakarta. Iya. Jadi ceritanya di tahun 2017 akhir, saya itu aktif dengan beberapa komunitas motor, anak-anak motor lah, khususnya motor klasik nih. Nah, dengan rasa hati nurani, karena memang keluarga saya juga banyak dulunya yang meninggal karena penyakit gitu kan. Keluarga saya orang keluarga kategori nggak mampu gitu. Jadi di situ saya punya punya keinginan saya harus bisa kedepannya membantu keluarga saya sendiri atau orang lain supaya jangan lagi ada orang-orang yang kategori miskin itu nggak bisa berobat atau mati karena nggak ada biaya gitu. Nah, 2017 ada seorang bayi usia 9 bulan, dia tumor jinak di ususnya gitu kan, dengan perutnya buncit gitu. Orang tuanya itu nggak punya BPJS, termasuk si balita itu gitu kan. Nah, dengan dasarnya hati nurani, kalau sosial itu kita bicara hati nurani ya. Saya ingin membantu gimana caranya gitu kan, dengan punya
hanya sedikit ide gitu. Nah kalau misalkan nggak ditolong ini bayi mau gimana gitu kan, hanya di situ. Tapi udahlah, karena kita punya pemimpin gitu di Purwakarta ini kan ada bupati gitu kan, dan dulu juga Pak Deddy Mulyadi gitu kan, Pak Deddy Mulyadi gitu. Saya sampai galang dana terus ke rumah Pak Deddy Mulyadi yang di Pasawahan, tapi saat itu rumahnya sedang kosong gitu kan. Nah dari situ kita galang dana di lampu merah Sadang, modal kardus, terus sama perinan si bayi tersebut dengan meminta izin ke keluarganya untuk dipublikasi. Alhamdulillah dapat sekitar 4 juta gitu kan. Dan di situ kita terus di up ke sosial media, ada juga yang nyumbang lain-lainnya gitu kan, seperti obat herbal ataupun kebutuhan sehari-harinya. Dan alhamdulillah si dede bayi tersebut kita coba komunikasi dengan pihak desanya. Nah sekarang itu dia sembuh. Nah, setelah dia sembuh normal, sekarang umurnya udah 3 tahun gitu, dari 2017 3 atau 4 tahun lebih gitu. Nah di saat setelah membantu si bayi tersebut biar bisa berobat, saya ngumpulin sama teman-teman anak-anak motor. Nah gimana yuk kita bikin wadah relawan gitu kan, tapi kita yang motoriknya adalah anak-anak motor klasik gitu. Karena saya cuma bekal sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna untuk manusia lainnya gitu kan. Nah dengan rapat di rumah salah satu member klub motor gitu kan, terbentuklah nama Rumah Peduli Purwakarta. Kenapa dinamain Rumah Peduli Purwakarta? Jadi rumah itu kan tempat tinggal ya. Nah tempat tinggalnya orang-orang atau masyarakat yang peduli terhadap keadaan di Purwakarta. Itu sih filosofinya gitu. Sampai sekarang masih eksis untuk hal-hal sosial, baik membantu di bencana alam, yang kesulitan BPJS gitu kan, yang nggak punya BPJS khusus untuk masyarakat miskin gitu kan, atau masyarakat tidak mampu. Dan bahkan kita sempat melakukan aksi yang bikin viral ya. Kita itu galang dana donasi kesadaran, namanya donasi kesadaran. Itu saat itu kita galang dana karena banyaknya waktu itu banyak jalan di pinggiran kota Purwakarta gitu kan, jalan-jalan berlubang gitu, jalan berlubang lah. Kalau yang hancur kita agak berat ya. Kalau yang udah hancur, ini yang berlubang, karena yang berlubang itu sangat berbahaya kalau kalau misalkan masuk lubang bisa jatuh gitu kan. Nah itu udah banyak korban, makanya kita bikin aksi donasi kesadaran untuk nambal jalan yang berlubang gitu. Di lampu merah sana kita galang dana dulu itu dapat 2 juta, kalau nggak salah 2 juta lebih sedikit gitu. Nah kita itu beli pasir, beli semen, sama batu sprit gitu. Tujuannya kita tambal. Nah intinya apa? Jangan sampai ada seorang anak kehilangan ayahnya saat berangkat kerja mencari nafkah hanya karena jalan berlubang. Nah, jangan sampai ada anak kehilangan ibunya yang mencari nafkah untuk anaknya gitu kan. Dan juga jangan sampai ada generasi Purwakarta yang meninggal akibat jalan berlubang. Di situ memang aksi kita itu ingin memberi kritikan yang halus kepada pemerintah gitu, karena pengendara atau pengemudi baik roda 2 atau roda 4 kan bayar pajak gitu kan. Nah harus mendapatkan fasilitas yang baik juga, karena pajak itu kan nggak boleh telat gitu kan, kalau telat denda. Nah apa susahnya untuk menambal jalan yang berlubang gitu kan. Nah sebenarnya tinggal kemauannya, karena pemerintah itu cukup komplit ya, punya fasilitasnya, punya alatnya, punya anggarannya gitu kan. Walaupun memang kalau jalan nasional itu tanggung jawab provinsi. Nah tapi kan mau nunggu dari kapan turunnya kalau anggaran dari provinsi, mau nunggu berapa korban jiwa lagi. Nah dari situlah kita awal mula dalam dana itu betul.
Nah kita galang dana, langsung kita beli semen, di pasir, setiap lubang kita tutup gitu kan. Iya. Itu ada di saya abadikan di Facebook saya saat waktu itu kita nambal jalan gitu. Oh, gitu. Jadi Itu tuh emang berapa orang Mang? kalau Waktu itu kan dibilang mungkin awal ceritanya kan sendiri mungkin ya, Mm-mm. punya niat hati nurani kita ingin peduli terhadap kemanusiaan ini. Nah, awal ceritanya bisa merangkul atau mengajak itu awalnya gimana tuh Mang? Bisa nembus ke anak-anak motor jadi ikut gabung untuk dalam dana itu. jadi awal mulanya ya banyak, ternyata saya itu ingin mengajak ataupun mengarahkan generasi muda di Purwakarta ke hal-hal yang positif gitu, yaitu ke hal sosial kemanusiaan dan sosial kemasyarakatan, dan yang ketiga sosial keagamaan gitu. Nah alhamdulillah gitu, image-nya kan kalau misalkan masyarakat itu kalau lihat anak motor kan suka ngebut, knalpotnya berisik, nongkrong-nongkrong. Kadang kan ada yang memandang sebelah mata itu paling nongkrong-nongkrong mabok Ya. gitu kan. Nah kita itu ingin menghapus image atau paradigma masyarakat terhadap anak-anak motor tadinya gitu kan. Yuk kita bikin kegiatan-kegiatan sosial, ya alhamdulillah sampai sekarang kita bertahan untuk menjaga Rumah Peduli Purwakarta dengan kegiatan-kegiatan positif gitu. Itu sangat prihatin juga Bang ya, pertama perjalanan Bang Hendro ini, pertama berdirinya Rumah Peduli Purwakarta ini sangat sulit dan prihatin mungkin awalnya Bang ya. Iya betul. Dan mungkin sekarang udah jadi sorotan juga ya di kota Purwakarta ini ya. Alhamdulillah Ya. hampir di seluruh daerah di Purwakarta, seperti dulu warga Wanayasa udah 2 orang, terus Dibantu juga Bang. ada juga warga banyak lah gitu ya, kita nggak bisa sebutin satu-satu gitu kan, kalau secara historisnya banyak gitu. Cuma emang prihatin atau saya mulai dari nol, banyak kendala jelas karena keterbatasan waktu dan tenaga ataupun materi gitu kan. Kita ini hanya mewadahi saja, bukan wadah resmi gitu kan, tapi ya kita mau berbuat. Nah harapan saya kan yang harusnya proaktif itu terhadap masyarakat miskin itu adalah dari struktur pemerintahan, yaitu baik dari tingkat desanya, kecamatan, ada kader di desa gitu kan, ada kesos gitu. Nah itu fungsi-fungsi itu dimaksimalkan agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang kesulitan untuk berobat. Nah kalau saya punya moto ataupun punya prinsip untuk sosial kemanusiaan, jangan sampai ada warga Purwakarta yang tidak bisa berobat, dan jangan sampai ada warga Purwakarta yang mati karena kelaparan, khususnya gizi buruk atau stunting itu di zaman Purwakarta ini adalah kota atau zona industri. Nah masa masih ada kasus-kasus gizi buruk. Nah itu harapan saya untuk pemerintah gitu Mas. Mungkin dengan keterbatasan materi dan waktu memang ya sampai terjun ke ngeceng di sebuah tempat ataupun lampu-lampu merah kayak gitu mungkin Bang ya, setiap ngecelingnya itu. Ya. Itu penilaian dari masyarakat gimana tuh Bang? Mungkin kita emang niat baik ya untuk melakukan membantu dengan susah payah kita, karena keterbatasan materi kita sampai terjun di lapangan, yaitu ngeceleng di jalan-jalan lah gitu ya, kayak di lampu merah kayak gitu. Tapi apakah yang membantu itu sama Bang, punya tipe atau prinsip yang sama untuk membantu masyarakat itu Bang? Untuk apa namanya, kan mungkin awalnya kan ceritanya sendiri mungkin Bang ya, punya niat di sosial kemanusiaan ini, mungkin karena punya rasa memiliki mungkin Bang ya kemanusiaan, peduli terhadap lingkungan juga, orang lain juga sama Bang ngelakuin hal tersebut itu Ya dalam dana tersebut gitu. betul, pada intinya kita ini kan bisa dibilang sebuah tim ya, walaupun pasang surut
kadang si A bisa, si B nggak bisa, kadang si B bisa, si A nggak bisa, kadang semuanya bisa. Oh jadi tidak ada paksaan ataupun? Tidak ada paksaan, karena berbicara masalah relawan atau sosial itu panggilan hati gitu kan, dan kita tidak bisa memaksakan yang memang sedang ada kesibukan gitu kan, tapi tidak mengurangi jiwa kita untuk membantu ketika ada yang minta tolong gitu kan. Nah kalau misalkan di lampu merah sendiri, alhamdulillah respon dari masyarakat sangat positif gitu, dan juga sistem manajemen rumah penduduk Purwakarta itu ketika ada yang meminta bantuan, kita survei dulu, kita izin dulu ke RT RW gitu kan, jangan sampai niat relawan itu niat kita baik tapi caranya salah. Nah itu juga salah gitu kan. Nah kalau niat kita baik ya harus dengan cara yang baik. Dalam arti apa? Kita tanya dulu keluarganya. Nah misalkan si pasiennya anaknya nih, saya minta izin orang tuanya, saya tanya-tanya udah ya RT RW desa udah tahu belum Bu? Oh udah gitu. Nah ini cara kita membantu masalah biaya, kita galang dana boleh nggak di gambarnya atau fotonya nanti dipasang di kardus. Oh boleh. Nah langsung kita ke RT RW, Pak RT ini warga kebutuhan ini. Jadi gini, relawan itu hanya membantu sebatas tenaga dan juga hasil galang dana. Sistem manajemen rumah peduli ngeceleng dari siang sampai sore. Nah setelah selesai sebelum maghrib uangnya dihitung sampai 100 rupiah pun kita langsung dipak, langsung diberikan ke si pasien tanpa di esok harikan lagi uangnya gitu. Nah makanya itulah power kita itu ya galang dana gitu di lampu merah. Nah tinggal pihak pemerintahan baik dari desa ataupun tingkat atasnya, ada dinas kesehatan dan dinas sosial gitu kan, jangan sampai dipersulit gitu kan, karena amanah undang-undang itu jelas gitu kan. Amanah undang-undang fakir miskin dan gelandangan itu dipelihara oleh negara. Nah di situ memiliki haknya untuk hidup layak, kesehatan yang layak, pendidikan yang layak gitu, itu sudah ditanggung oleh negara. Dan juga bagi saya kepedulian itu baik amanah undang-undang juga amanah dari Rasulullah gitu kan. Rasulullah itu kan mengajarkan kasih sayang. Makanya kalau misalkan kita sebagai umat Islam sering sholat, ngaji, mengikuti ajaran Rasulullah gitu kan. Nah kita harus pertanyakan Rasul yang mana yang kita ikuti. Ketika ada orang miskin yang minta bantuan, khususnya orang sakit, kita cuek. Lihat tetangga kelaparan, kita cuek gitu kan. Lihat tetangga sakit, kita cuek. Lihat gelandangan, kita cuek. Jadi Rasul mana yang kita ikuti? Karena ketika kita berbuat baik hanya kepada Tuhan kita saja, tapi tidak dengan sesama kita, di situ kita gagal menjadi orang baik. Begitu pun sebaliknya. Dan kenapa dinamakan rumah peduli? Karena orang peduli sudah pasti baik, tapi orang baik belum tentu peduli gitu. Kalau jadi orang baik mudah. Cukup kita diam, kita udah jadi orang baik. Tapi untuk jadi orang peduli itu dibentuk rasa jiwa sosial kemanusiaannya dari hati yang paling dalam gitu. Maka siap. Nah jadi sahabat podcast, sangat panjang ceritanya ya. Awal cerita Bang Hendro ini membangun sebuah relawan ataupun rumah peduli Purwakarta ini sangat panjang juga Bang ya perjuangannya. Nah saya akan mau menanyakan ini Bang, saat mungkin dari 2017 sampai 2022 ini sampai menginjak 2023 ini mungkin sangat lama juga Bang ya perjalanan rumah peduli. Pernah ada bentrokan nggak Bang saat ya kita berbuat baik ya terhadap membantu kemanusiaan ini sebagai relawan itu mungkin tidak ada apapun ya, karena kita dengan senang hati ikhlas sampai mau terjun ke lapangan gitu kan, sampai mencari sebuah galang dana di sebuah lampu merah gitu kan. Nah, apakah ada ini nggak Bang tolak belakang dengan pemerintah atau gimana? Apa pernah kejadian ada apalah gitu kan selama, soalnya kan dijaga juga nih prosesnya di jalan gitu Bang.
Apa karena ada hambatan atau gimana? Banyak pasti ya. Saya sering miskomunikasi dengan kepala desa, sering. Dengan satpol pp sering gitu, dengan instansi lainnya atau pihak rumah sakit sering gitu kan. Kendalanya apa? Bagi saya gini, mungkin kenapa saya minta dari pihak eksekutif atau pemerintah daerah, bupati lah khususnya, lebih harus dimaksimalkan lagi fungsi struktural ke bawahnya gitu kan. Nah, jangan sampai masyarakat miskin misalkan udah punya BPJS. Nah, bukan hanya selesai di BPJS saja pemerintah itu, menurut saya gitu kan. Tapi begini logikanya, ketika satu keluarga ada 5 orang. Nah, 5 orang ini suami, istri, 3 anak. Nah, yang sakit lumpuh itu yang harus dibawa ke rumah sakit anak nomor 1. Nah, dia punya BPJS, PBI. BPJS PBI itu BPJS yang gratis ya, yang dibayari oleh APBN atau APBD gitu. Nah, yuk semua keluarga punya BPJS. Nah, ketika kita tanya ke RT RW-nya atau ke kadesnya, Pak ini gimana warga nih mau berobat? Ya kan BPJS-nya sudah ada dari pemerintah. Masalah yang paling dasar itu bukan dari BPJS-nya yang gratis, tapi kan gini, si orang miskin ini yang disebut kategori miskin ini, jangankan untuk bawa berobat, buat makan besok pun dia masih mikir. Nah, besok kita satu keluarga bisa makan nggak ya? Atau makan nasi sama garam aja, atau nggak nemu nasi kan kita nggak tahu. Nah, bukan nggak mau anaknya sembuh, si keluarga ini pasti ingin dong anaknya sembuh. Nah, tapi kan bawa ke rumah sakit butuh apa? Pakai uang. Nunggu di rumah sakit pakai apa? Pakai uang. Gitu kan. Terus yang di rumah nih, yang di rumah yang kan harus makan juga. Gitu. Nah, makanya relawan di sini kenapa galang dana supaya yang sakitnya yang di rumah bisa makan, yang nunggu di rumah sakitnya bisa makan, yang sakitnya sembuh. Karena bagi kami relawan ataupun wadah-wadah yang tidak resmi, tidak mendapat bantuan dari pemerintah, karena kita hanya sistemnya mengandalkan kekompakan di lapangan gitu kan. Nah, bagi kita itu nggak ada gaji. Kalau dinas sosial sudah jelas digaji oleh negara. Terus RT, RW, camat, kades digaji oleh negara. Kalau kita relawan nggak digaji. Gaji kita apa? Ketika melihat pasien yang kita dampingi sembuh. Itu gaji kita. Ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa dinilai oleh uang. Nah, ada kebahagiaan yang luar biasa lah ya. Dan kita juga sebagai relawan kadang kita harus survei yang sakit, mendampingi yang sakit. Pakai bensin, uang dompet sendiri, gitu kan. Kita sudah meninggalkan keluarga, gitu kan. Kadang kita meninggalkan kepentingan, kita udah capek, gitu kan. Kita kalau ke rumah sakit udah resiko tertular penyakit. Nah, kok yang digaji sama negara tidak maksimal gitu. Jadi banyak warga miskin di Purwakarta malah menghubungi ke relawan. Itu. Nah, harusnya kan kalau misalkan dikasih sosialisasi pemahaman oleh dari tingkat desa ya, tolong Pak RT yang paling dekat dengan warga itu, Pak RW, kalau ada yang warga yang sakit nggak punya BPJS atau nggak punya biaya, segera laporkan gitu kan. Kadang kades juga kan bukan uang pribadi kades gitu biasanya gitu kan. Nah, bantuan mah sudah mungkin ya gitu. Tapi kan anggaran yang lainnya kan banyak. Kalau menurut saya orang bodoh gitu kan, ada anggaran dana desa, CSR, itu kan bisa diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat, apalagi orang sakit. Nah, kalau misalkan kalau saya pakai dana ini nanti saya melampaui kewenangan saya. Nah, kalau kata Pak Deddy Mulyadi, tidak butuh kewenangan untuk sebuah kebaikan kan gitu. Nah, yang penting mah untuk orang sakit gitu kan, nggak harus jublugannya adalah gitu, membantu masyarakat supaya sehat gitu. Masa harus nunggu kewenangan si yang sakitnya ini dibiarkan, kalau keburu meninggal gimana? Nah, itu buat kita sebagai relawan adalah hal yang mahal, nyawa pasien itu gitu. Mereka sangat banyak ceritanya Bang ya, buat jadi sebuah pelajaran buat
podcast bahwa sebuah relawan itu sangat sulit dan sangat banyak sejarahnya ya. Setiap perjuangan, setiap langkah-langkah yang mereka lalui itu sangat bisa dibilang nekat ya Bang ya. Saat melakukan ingin kebaikan, banyak hal-hal yang Saya ada cerita, Maika. Gimana? Saya sampai debat dengan salah satu petugas Satpol PP ya. Itu gimana Bang ceritanya? Kita lagi Kalau galang nggak salah dana. itu di lampu merah Sadang ya? Betul, kita lagi galang dana, gitu kan. Mungkin hanya miskomunikasi. Nah, karena waktu itu masih musim pandemi COVID, gitu kan. Mungkin dari aturan dari pemerintah daerah Purwakarta ataupun dari pihak yang berwenang, galang dana itu sampai jam 5 misalkan ya. Nah, kita memang sudah lebih dari jam 5. Nah, sempat kita itu ada kawan saya yang dipanggil lalu di stop. Nah, kawan saya kan tidak bisa berargumen ya. Itu posisinya lagi ngencleng Bang? Lagi ngeceleng. Nah, saya dipanggil. Nah, harus berhenti sekarang. Saya bilang saya nggak mau gitu. Karena sampai setengah 6 sebelum maghrib biasanya. Enggak, ini aturannya harus sampai jam 5 gitu kan. Izinnya mana gitu. Memang kita nggak pernah izin, paling izin lisan. Di sana itu kadang ada pos polisi. Kita minta izin gitu kan. Karena saat itu Bapak Satpol PP itu belum ada di lokasi gitu. Makanya saya nggak izin ke Satpol PP kan. Nah, terus ke pengamen-pengamen, pedagang-pedagang nasional kita minta izin gitu kan. Kita ikut galang dana untuk pasien ini gitu kan, kalau bencana untuk bencana ini, tapi kita di stop. Kalau misalkan di stop saya nggak mau gitu, saya mau terusin gitu. Nah, malah saya kalau misalkan saya mau ditangkap, saya melanggar, tangkap aja saya gitu kan. Mau dibawa kemana? Saya mau dibawa ke Pemda, ke kantor polisi gitu kan. Kalau saya tangkap gitu, maksudnya apa? Kalau saya ditangkap, saya bakal lebih cerita lantang nanti di Pemda, misalkan di dinas sosial gitu kan, atau di kantor Satpol PP. Ini bayi nih busung lapar gitu, mau berobat gak ada uang, mau dibiayain sama siapa? Masih mending kita mau panas-panasan gitu kan nyari uang. Ya kalau misalkan saya nggak boleh, sama bapak urus aja kan, saya gitu kan. Gitu, akhirnya setelah debat menemukan solusi, alhamdulillah pihak Satpol PP dia silakan, tapi jaga saja keselamatan gitu. Jadi hanya komunikasi, mungkin Bapak Satpol PP juga menjalankan tugas gitu. Saya juga tidak menyalahkan, hanya komunikasinya saja gitu. Sampai saya memang harus bernada keras. Ini bagi saya yang terpenting itu, ini si pasien mau digimanain gitu. Udah bertahun-tahun didiemin gitu kan, atau berbulan-bulan karena gak ada biaya gitu. Mending kalau dari pemerintah langsung ngasih biaya, saya nggak bakal galang dana, panas ngapain gitu kan, panas-panasan ngorbanin waktu gitu. Nah, itu sempat terjadi gitu di lapangan gitu. Itu waktu itu ngebantu pasien dari mana? Warga, mungkin saya nggak bisa sebutkan ya, karena nanti khawatirnya saya menyebut satu desa, nanti takutnya pihak desa yang saya sebut merasa tidak enak. Mungkin itu ada dan dokumennya ada di saya gitu kan. Nah, maksudnya cerita seperti itu, kendala itu memang saya atau kawan-kawan alami gitu. Langsung di jalan lah ya. Betul, mungkin ada beberapa desa juga yang sering miskomunikasi dengan saya, kepala desanya gitu. Tapi setelah ngobrol mereka paham gitu, dan juga saya paham tentang apa problemnya dari pihak desa gitu. Tapi saya nggak akan sebutkan nama-nama daerahnya gitu, takutnya nanti menyinggung pemerintahan desa tersebut gitu. Nah, jadi sahabat podcast, bahwa di setiap kita berbuat baik juga pasti ada hambatan mungkin ya. Dan di setiap perjuangan yang kita lalui itu sangat banyak itu sejarah-sejarahnya, khususnya di relawan Rumah Peduli Purwakarta. Nah, jadi sahabat podcast, inilah cerita mungkin Bang ya, cerita sahabat saya ataupun saudara saya yaitu Bang Hendro, bahwa beliau ini keunikannya itu adalah sering membantu warga khususnya di Purwakarta ini, dan beliau tidak memandang waktu ataupun ya maksudnya waktu itu, karena mungkin beliau juga banyak kepentingan di luar relawan tersebut Bang ya. Punya pekerjaan sendirinya, punya mungkin untuk waktu nih Bang. Untuk relawan ini, kalau misalkan ada
problem di tengah malam misalnya dan kondisi sedang di rumah dengan keluarga itu gimana Mas? Apa Ya. kita tetap konsisten membantu, merespon atau kita menunda dulu? Selalu insya Allah kalau saya HP online gitu kan, hampir online gitu kan, online terus lah. Kadang saya tidak bisa mengabaikan bantuan dari orang yang minta bantuan gitu kan, baik dari saran atau solusi gitu. Sampai dulu juga orang hilang, 2 kali orang hilang bisa saya temukan dengan kawan-kawan gitu, kita jemput dari Kerawang gitu kan, hilangnya di Kerawang gitu. Oh ya, waktu itu diambil di Cikampek emang ya? Di daerah Cikampek gitu. Terus yang